Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiurida Pandiangan dari kelas FM21B Farmasi. Saya di sini akan membahas tentang termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos, artinya panas, dan dinamik berarti perubahan. Jadi, termodinamika itu pasti berhubungan erat dengan perubahan atau pergerakan energi panas. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Sistem pada termodinamika dibagi menjadi 3, yaitu 1. Termodinamika sistem terbuka. Ada atau terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya, samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. 2. Termodinamika sistem tertutup. Jika ada sistem terbuka, maka ada juga sistem tertutup, yaitu adanya pertukaran energi, namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Untuk membedakan sebuah sistem tertutup mengalami pertukaran energi, yaitu panas atau kerja, atau keduanya, tergantung sistem pembatasnya. 1. Pembatas adiabatik, tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. 2. Pembatas rigid, tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kerja dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Selanjutnya, termodinamika sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contohnya, tabung gas yang terisolasi. Manfaat termodinamika. 1. Menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamis. 2. Menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 3. Menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak bekerja. 4. Sebagai landasan teori para insinyur dalam merancang sistem termodinamis, seperti turbin gas, mesin pendingin, dan mesin pemanas surya. Hukum awal atau zeroth law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya. Maka, sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Yang artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain. Atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Selanjutnya, hukum termodinamika 1, kekekalan energi. Dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena ini, dalam hukum ini didapat persamaan seperti gambar di samping, yang artinya perubahan energi dalam U sistem merupakan jumlah energi kalor atau Q dalam sistem yang dikurangi dengan kerja atau W yang dilakukan oleh sistem. Hukum ini diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu 1. Isobarik, tekanan tetap atau konstan. 2. Isokorik, volume tetap atau konstan. 3. Isotermik, suhu tetap atau konstan. 4. Adiabatik,
Sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Hukum kedua, termodinamika, berkaitan dengan keberadaan entropi. Tidak ada pernyataan resmi yang menjadi penjelasan bagi hukum kedua termodinamika. Penjelasan hukum kedua termodinamika hanya didasarkan pada kenyataan eksperimental. Pernyataan tiap ilmuwan dapat dinyatakan sebagai hukum kedua termodinamika, asalkan sesuai dengan hasil eksperimen. Salah satu pernyataan disampaikan oleh Clausius. Selanjutnya, hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut atau temperatur dalam Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda struktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Prinsip termodinamika. Prinsip termodinamika sebenarnya yaitu hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Dalam bidang teknik, ilmu termodinamika dimanfaatkan untuk menghitung tingkat efisiensi bahan bakar mesin dan perancangan mesin. Manfaat ini diperoleh dari penggunaan data empiris dan persamaan aljabar. Ilmu termodinamika digunakan untuk bidang ilmu yang berkaitan dengan pemanfaatan dari perubahan energi. Termodinamika secara khusus diterapkan dan digunakan dalam analisa mesin-mesin termal atau para teknisi. Sekian materi yang saya dapat jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.